Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta kolokium series jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu dari sekitar 620 peserta kolokium kita pada siang hari ini. 620 peserta ini tersebar dari 40 instansi pemerintahan, perguruan tinggi, dan BUMN. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dalam webinar kita kali ini. Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat karena sekarang ini nikmat sehat merupakan super prioritas buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, dan kesehatan kepada kita semua, terutama di tengah pandemi COVID ini. Dan tentunya kita tetap berdoa agar pandemi ini segera berlalu, mengingat vaksin sudah mulai didapatkan oleh seluruh warga. Yang terhormat Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Kurnia Ekasari, beserta jajaran manajemen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Yang terhormat kepada 620 peserta kolokium yang hadir secara online hari ini. Selamat siang. Serta rekan-rekan panitia kolokium series jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Terima kasih telah memfasilitasi webinar kita pada siang hari ini. Dan tak lupa yang paling spesial Bapak narasumber kita pada siang hari ini, pakar pariwisata dan ekonomi kreatif yang biasa saya panggil Prof. Parekraf, yaitu Dr. Aang Afandi, SEMM. Selamat siang, Pak Aang. Pak Aang. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak, atas kesediaannya untuk sharing pengalamannya hari ini. Tetap semangat, Bapak. Kemudian selanjutnya, mari kita awali acara pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembukaan oleh Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang kepada Dr. Kurnia Ekasari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya. Sampai siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, dilimpahi kasih sayang, sehingga bisa beraktivitas dengan normal. Tak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti, dan selalu menjadi orang yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar kolokium series yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Pada siang hari ini dengan bangga kami mengajak rekan kami, Dr. Aang Afandi sebagai narasumber pada siang hari ini dengan tema pariwisata, ekonomi kreatif, dan akuntansi. Dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada rekan kami, Mbak Anissa Fitriana sebagai moderator pada siang hari ini, juga kepada semua tim manajemen jurusan akuntansi yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan pada siang hari ini. Ada Bu Nur Afni Eltivia, ada Bu Elvira, ada Pak Andi Kusuma, Bapak Apit, Bapak Muida, juga dua rekan kami yang ada di balik layar, yaitu Ibu Ima Kristanti dan Ibu Aisyah, atau biasa dipanggil dengan Mbak Nana, seperti itu. Kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Ini adalah kolokium yang keempat di bulan Mei, nanti akan terus berlanjut sampai akhir tahun, jadi mohon diikuti dengan seksama kolokium series yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi dengan tema-tema yang menarik dan selalu berbeda di setiap bulan. Kami berharap bahwa nanti apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Aang itu bermanfaat buat kita semua dan kita semua bisa mendapatkan manfaat
dan bisa menjadi sebagai wawasan untuk mengembangkan keilmuan dan penelitian kita di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Aang, Bu Anissa, kepada semua tim manajemen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, dan tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Akuntansi eksis. Akuntansi eksis. Terima kasih Bu Sari. Salam sehat dan tetap semangat ya Bu. Semangat. Terima kasih Bu Sari. Baik, sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan tata tertib untuk webinar kita siang hari ini. Yang pertama yaitu narasumber akan menyampaikan materinya dalam waktu kurang lebih 45 menit. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari para peserta dapat disampaikan melalui kolom Q&A pada Zoom ini, di mana nanti saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, kami juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber kita. Jadi nanti para peserta tinggal raise hand dan kami akan memberikan akses kepada peserta tersebut. Yang paling penting, saya harap peserta semua standby hingga akhir acara karena narasumber kita Bapak Aang Afandi akan memberikan surprise dengan hadiah e-money. Kemudian e-sertifikat hanya akan dibagikan kepada peserta yang sudah mendaftar dan mengisi link absensi yang akan di-share di kolom chat. Dan e-sertifikat akan dibagikan pada email peserta maksimal 2 hari kerja setelah webinar ini berakhir. Kemudian, jangan lupa rekaman pada siang hari ini bisa dilihat langsung pada YouTube jurusan akuntansi 1 minggu setelah acara berlangsung. Itulah tata tertib untuk webinar kita siang hari ini. Namun, setelah kita kurang lebih 15 menit kita bertegur sapa, ada baiknya saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Hari ini izinkan saya, Anissa Fitriana, memandu jalannya Kolokium Series jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang dengan tema kita hari ini yaitu pariwisata, ekonomi kreatif, dan akuntansi. Saya harap para peserta sudah siap dengan tema kita hari ini karena kita bersama narasumber hebat. Beliau ini merupakan pengamat pariwisata, pelaku pariwisata, dan tentunya pecinta pariwisata karena Pak Aang itu kalau di Instagramnya itu sering jalan-jalan kemana-mana. Baik, saya akan memperkenalkan atau membacakan kurikulum vitae Dr. Aang Afandi SEMM. Beliau saat ini merupakan Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi PSDKU Politeknik Negeri Malang. Pada tahun 2014, Bapak Aang meraih gelar doktoralnya di Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan Ilmu Ekonomi dan minat Ekonomi Pariwisata. Kemudian Dr. Aang Afandi juga menjalani pelatihan profesional lain untuk mendukung keilmuan beliau seperti Supply Chain Management, kemudian beliau juga ahli dalam perencanaan penganggaran pembangunan, dan beliau merupakan ahli keuangan daerah. Jika dilihat dari berbagai macam pengalaman penelitian beliau, ada beberapa yang terkait dengan pariwisata, seperti pemetaan potensi ekonomi kreatif unggulan di Jawa Timur, serta beberapa kali beliau menjadi Ketua dalam penyusunan strategi pengembangan desa wisata di berbagai macam kabupaten kota di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur seperti di Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, dan Solo. Kemudian jika dilihat dari berbagai macam karya tulis ilmiah beliau, terlihat bahwa Dr. Aang Afandi ini concern pada permasalahan UMKM. Kemudian karya tulis yang lain juga concern pada wisata berbasis komunitas dan sustainable tourism. Beliau juga menjalani kegiatan profesional lain, seperti menjadi narasumber di Forum Ekonomi Malang. Kemudian beliau juga menjadi narasumber pentahapan pembangunan pariwisata Jawa Timur. Terlihat dari CV yang sangat panjang ini, namun saya ringkas, beliau terlihat concern pada bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Serta beliau merupakan pengajar di jurusan akuntansi. Maka hari ini
Bapak Aang Afandi akan memperkaya hasanah pengetahuan kita di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen untuk mendukung industri pariwisata kita. Kebetulan ini Pak Aang, hari ini peserta kita 50% merupakan kaum milenial. Data BPS kita juga menunjukkan bahwa majority dari penduduk kita lebih dari 25% adalah kaum milenial. Dan ternyata hanya 11% baby boomersnya. Seperti yang kita tahu, kaum milenial ini kan memiliki uniqueness untuk selalu mencari keseimbangan hidup dengan update sosmed. Biasanya update sosmednya ini kalau nggak nongkrong, ya wisata, jalan seperti itu. Namun, saatnya kita bersama Bapak Dr. Aang Afandi untuk membuka wawasan bahwa kita jangan hanya menjadi penikmat pariwisata, tetapi sebagai sivitas akademika dan pemerintah, kita harus terbuka nih. Kita jadi mahasiswa tuh harus ngapain nih? Nah, kita bisa melihat semua itu dari sisi manajemen akuntansi dan keuangan. Yang mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Bapak Aang. Bapak Aang, bagaimana? Ready, Pak? Oke, siap. Siap, Ibu silakan Arifah. Bapak. Siap. Terima kasih Ibu Moderator yang terhormat, Ibu Kajur dan jajaran jurusan akuntansi Polinema. Kemudian Ibu Anissa, panitia kolokium pada siang hari ini, dan tentunya Bapak Ibu semua, adik-adik peserta kolokium series bulan Mei. Salam sehat, semoga semuanya kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan tadi Ibu Sari bilang bagaimana kita tetap happy. Baik, Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian, panitia bisa ditayangkan PowerPoint saya. Saya ingin bicara tentang pariwisata, ekonomi kreatif, dan akuntansi. Jadi sebenarnya berangkatnya tema ini sebenarnya saya sangat terkesan gitu dengan programnya Kementerian Dikti gitu ya, Pendidikan dan Kebudayaan, utamanya di Dirjen Dikti pada waktu itu dengan program kelas Permata Sakti gitu ya. Pada waktu itu kebetulan saya mengampu mata kuliah ekonomi pariwisata yang diikuti oleh 20 perguruan tinggi, di mana di antaranya yang unik adalah teman filsafat dari UGM pun ternyata ikut serta di dalam kuliah ekonomi pariwisata ini. Kemudian diskusi kita dalam beberapa kali pertemuan memberikan gambaran yang menarik bahwa ternyata satu sektor aktivitas ketika itu digarap bareng-bareng dengan pendekatan multidisiplin itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ini yang saya berharap bahwa di siang ini harapannya adalah terutama bagi teman-teman akuntansi, kemudian mungkin keuangan, kemudian manajemen dan ilmu ekonomi bisa bersama-sama mencermati bagaimana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang saya melihat bahwa ini kedepannya menjadi motor penggerak ekonomi aktivitas kita. Next slide. Oke, slide berikutnya, industri pariwisata kita. Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya saya mencoba dulu melihat sebenarnya apa itu pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau kita lihat di sini, kata kuncinya sebenarnya adalah pariwisata ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang lagi melakukan perjalanan di luar lingkungannya, artinya dia jalan-jalan dari tempat tinggalnya menuju tempat tertentu kurang dari 1 tahun. Artinya bisa setengah hari, bisa 1 hari, bisa 3, 1 minggu dan seterusnya. Tapi kurang 1 tahun. Aktivitas mereka cukup banyak. Bisa liburan, bisa bisnis, bisa tujuan-tujuan lainnya, termasuk kesehatan.
barangkali ke depan wisata kesehatan ini menjadi sesuatu yang menarik. Sehingga para pengunjung atau wisatawan ini yang kita biasa sebut dengan samdi visitor, insentif, cultural visitor, dan seterusnya itu, mereka membutuhkan banyak produk, ya. Produk itu bisa berupa produk barang dan jasa. Nah, di dalam perkembangannya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, sebenarnya ada tren terkini yang dikenal dengan tourism 4.0, pariwisata 4.0. Intinya di situ adalah di sektor pariwisata banyak hal yang coba dikembangkan. Nanti kita ulas lebih jauh lagi. Yang poin pentingnya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa ini akan mendorong pemanfaatan teknologi tinggi, pemanfaatan teknologi digital untuk kepentingan orang berwisata. Next slide. Kita lihat slide berikutnya di industri pariwisata. Sekarang kita coba nanti kita kaitkan dengan sektor akuntansi dan keuangan. Industri pariwisata sendiri, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini nampaknya hyperlinknya atau linknya itu sangat banyak sekali. Mulai dari biro perjalanan, kemudian penunjang pariwisata, DTW, kemudian mungkin yang paling populer sekarang ini yang dekat dengan kita, online travel agency. Ada Traveloka, Tiket.com, ada Agoda, dan seterusnya. Baik itu online travel agency nasional punya kita, atau bahkan luar negeri. Yang semuanya sangat memudahkan kita. Jadi mulai dari kita pesan tiket, pesan hotel, paket makan, sampai kita berangkat dan dijemput di bandara pun kita semuanya bisa misalnya pesan di Traveloka atau sejenisnya. Ini sangat memudahkan kita, mempercepat kita, kita bisa menghitungnya dengan cermat dan seterusnya. Penginapan juga cukup populer gitu ya, mulai dari hotel sampai yang B&B yang barangkali kemarin juga ada case juga ya. Salah satu BNB di Indonesia ada kasus gitu ya. Saya pikir ini juga jadi sesuatu yang menarik gitu. Menariknya apa? Barangkali teman-teman akuntansi berkaitan dengan industri BNB yang kemarin ada pelanggan yang memvideo pelanggan lainnya, video porno ya waktu itu beberapa hari yang lalu. Itu sebenarnya berarti ada SOP yang salah di situ. SOP inilah yang sebenarnya harus dibenahin. Dan ketika kita bicara SOP, ketika kita bicara sistem dan seterusnya, barangkali teman-teman akuntansi concern di situ. Ini menjadi saya pikir menjadi tema-tema yang menarik. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum menginjak ke berikutnya, saya izin untuk menampilkan video saya. Bisa ditukar ke. Mari kita lihat bersama-sama tayangan ini, Bapak Ibu sekalian. Hi, Beth. Yes, Beth. Hey, guys. You ready to go? I'm super ready. Yes, you, Dad. I'm on my way. It takes months to make udos. Anak-anak muda seperti yang dikatakan moderator tadi banyak memanfaatkan teknologi digitalnya. Dia share lewat Instagram, Twitter dan seterusnya, update status dan seterusnya. Ternyata orang berwisata tidak hanya menikmati destinasi tertentu. Kuliner, pakaian-pakaian adat lokal,
kain batik, dan seterusnya. Bagian komoditi yang tidak terpisahkan. Wisata kota. Wisata religi. Jakarta has 47 museums that you can visit. Now I'm going to meet my friend. Wisata alam. Kuliner lokal. B&B. This man, they believe that the fight comes from bad things. Restoran skala internasional ataupun nasional. Bundling tiket pesawat terbang dari satu kota ke kota lainnya, yang ini dipush oleh Thailand, kemudian Malaysia, kemudian Singapura. Kita masih belum melakukan itu lebih concern lagi untuk Indonesia. Wisata budaya, heritage. Wisata-wisata berbasis komunitas yang dikelola oleh orang-orang lokal. Kuliner lokal atau dikenal dengan food street. Para seniman lokal. Here I am, Labuan Bajo. Look, it's new. Labuan Bajo dengan Padar Island-nya. The kimono. The last real Adventure tourism. Kuliner standar internasional juga jadi pilihan sebagai sebuah komoditi ekonomi kreatif. Diving, snorkeling, budaya alam, kota, kearifan lokal, banyak hal yang sebenarnya bisa dieksplor di sektor pariwisata. Bahkan desa-desa wisata sudah cukup banyak berkembang di Bali, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat, termasuk di Sumatera Utara di daerah Danau Toba. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran sederhana bagaimana potensi pariwisata di Indonesia yang luar biasa. 3 menit tadi, 3 menit kita udah jalan-jalan seluruh Indonesia. Jadi ternyata nggak butuh wisata 3 hari, Bu Anissa. Cukup 3 menit saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, lanjut ke saya tadi sudah mengungkap gitu ya bagaimana ekonomi kreatif itu sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Next slide. Kalau kita perhatikan pada case di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, untuk ekonomi kreatif di Indonesia secara sederhana. Jadi di situ ada 3 tingkatan ya kita coba kita pecah gitu ya.
Tetapi paling tidak sebenarnya yang bagian atas itulah yang kontribusinya untuk case di Indonesia terhadap GDP kita, GDP Indonesia itu sangat besar sekali. Yang salah satunya adalah kuliner ya. Kebetulan saya di tahun 2020 di-hire selama 4 bulan oleh Bank Indonesia Jawa Barat itu mencoba untuk mencermati gitu ya, seberapa besar sih dampak pandemi COVID di bulan April, Mei, Juni pada waktu itu 2020. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kasusnya adalah untuk bisnis hotel dan penginapan di Jawa Barat itu tinggal 1/5-nya. Tinggal 1/5-nya saja dari potensi atau realisasi di 2020. Ini sangat sulit sebenarnya bagi Jawa Barat, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kondisinya seperti itu. Nah, saya ingin menceritakan kenapa kuliner ini menjadi sesuatu yang penting di Indonesia. Jadi pada case Jawa Barat, dan ternyata tipikal datanya sama dengan Jogja dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa aktivitas bisnis restoran, kemudian kemudian rumah makan, kafe, plus warung-warung gitu ya yang ada di Jawa Barat, itu total nilainya, rupiahnya, itu kalau nggak salah per bulannya 1,2 M, itu juga hanya turun tinggal 1/4 sampai 1/5-nya. Jadi ini menjadi sesuatu kondisi yang sangat terpuruk gitu ya, yang saya pikir ini dialami oleh provinsi-provinsi lainnya. Yang saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya potensi kuliner di kota-kota besar di Indonesia itu rata-rata adalah 4-5 kali lipat dari potensi hotel. Jadi kita bisa bayangin bahwa ketika sektor kuliner, ketika rumah makan, restoran, kemudian kafe itu dibatasi jamnya, bahkan di waktu tertentu kemarin sempat ditutup, itu sangat besar sekali kehilangan pendapatan dari masyarakat itu dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita perhatikan fashion juga ternyata cukup besar Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah kriya. Kalau kita perhatikan di video tadi, makanan juga sangat menonjol. Tadi digambarkan bagaimana potensi kuliner lokal semacam pia, kemudian kerak telur yang tadi ada di video dan seterusnya, itu menjadi sebuah kekuatan dari daerah-daerah yang ada. Bakpia Mangkok Malang, kalau Bapak Ibu sekalian coba lihat di Google Trend, itu luar biasa. Orang yang ingin mencari bakpia mangkok itu ada di mana dan seterusnya. Saya pikir pemanfaatan data-data di Google Trend buat adik-adik sekalian itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Belum lagi nanti kita cerita, saya melihat begini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, Google Trend itu bisa menjadi sebuah gambaran sederhana gitu. Saya kemarin di awal bulan puasa coba searching itu di Google Trend. Orang Indonesia paling banyak cari apa ya gitu. Saya melihat pertama yang cari dawet cukup banyak. Tetapi ternyata dawet itu kalah dengan yang mencari kolang-kaling. Ya. Ini berarti memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu semua, berarti potensi kolang-kaling di Indonesia itu cukup besar. Saya coba ini aja, ya iseng-iseng aja gitu ya, coba saya searching lagi, coba saya cari lagi. Ternyata kolang-kaling itu Bapak Ibu sekalian kalahnya adalah dengan larangan mudik. Jadi orang mencari larangan mudik lebih banyak ketimbang mencari kolang-kaling. Tetapi ternyata larangan mudik ini ada satu lagi yang kalah ya, dia kalah gitu dengan kata kunci lainnya. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Ibu moderator bisa kira-kira kata kunci apa yang paling banyak dicari di bulan puasa kemarin? Apa ya Pak? Baju baru? Sirup marjan mungkin? Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian,
yang paling banyak dan paling populer di Google Trends selama puasa yang dicari orang Indonesia itu adalah kata kunci THR. Nah, ini saya hanya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, adik-adik yang akan melakukan riset-riset tertentu, pemanfaatan Google Trend dan sejenisnya barangkali itu juga bisa menjadi alat untuk meneliti atau entry point sebuah penelitian. Next. Oke. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa sih saya mencoba untuk mengkaitkan pariwisata dengan akuntansi dan keuangan? Intinya adalah riset-riset terbarukan yang berkaitan dengan sustainability melalui big data yang seperti saya katakan tadi, dengan beragam pendekatan untuk strategi pariwisata dapat dilihat secara real time. Dan ini akan menyasar langsung pada permasalahan pariwisata. Artinya apa? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, itu bisa segera dicari, bisa dibidik dan seterusnya. Seperti artinya apa? Bagaimana informasi itu dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk ambil kebijakan tertentu. Bisa jadi ada hal-hal yang bisa harus dipus lagi, ditingkatkan, atau sebaliknya ada hal-hal tertentu yang itu sebenarnya sudah relatif tinggi sehingga tidak dicoba untuk dipertahankan. Yang berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pandemi COVID yang 14 bulan ini mengingatkan sebenarnya pada kita semua bahwa investasi di sektor kesehatan dibutuhkan. Ini berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Tentunya baik bagi pekerja maupun bagi pelanggan. Yang saya pikir Bapak Ibu sekalian, bagi perusahaan-perusahaan, katakanlah hotel, kemudian biro perjalanan, kemudian rumah makan, dan seterusnya, mereka membutuhkan informasi, misalnya kaitannya dengan harga pokok produksi atau harga pokok pembelian. Ketika ada item tambahan untuk keselamatan dan kesehatan yang harus dibayarkan, berapa sebenarnya beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Walaupun ternyata perusahaan tertentu pada case ini, mereka mencoba untuk saling mengurangi biaya yang lain untuk menggantikan biaya ini. Seperti contohnya PT Kereta Api. Dalam 1 tahun terakhir ini ketika PT Kereta Api sudah bisa jalan kembali, PT Kereta Api dalam kurun waktu sekian bulan ini nggak pernah mengeluarkan harga tiket tertingginya. Dia hanya memasang harga tiket terendahnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Artinya apa? Berarti dengan memasang harga tiket yang paling rendah itu, sebenarnya PT Kereta Api bisa jadi mereka itu masih untung, atau mereka itu sebenarnya hanya pada level BEP saja. Tapi yang penting jalan bisa operasi, kemudian semua pegawainya bisa beraktivitas dan seterusnya. Strategi-strategi akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan di sana. Hal yang lain lagi, Bapak Ibu sekalian, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, ternyata pandemi itu di dalam sejarahnya itu ada semacam siklus. Yang artinya apa? Kalau Bapak Ibu, adik-adik yang sekarang D3, D4, S1, dan seterusnya, ingin mencoba mengeksplorasi bagaimana sebenarnya kondisi COVID ini dan kebijakan-kebijakan swasta di dalam mensikapinya, terutama di dalam kebijakan operasional, kemudian kebijakan harga, kemudian transaksi, volume penjualan, yang itu semua saya pikir sangat berkaitan erat dengan sektor akuntansi. Yang saya pikir itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan riset-riset itu barangkali Bapak Ibu semua
bisa menjadi riset yang berjangka panjang, riset yang itu nilai gunanya berjangka panjang. Artinya apa? Barangkali ketika suatu saat ada kondisi, kita tidak berharap, tetapi realita ternyata pandemi itu ada siklusnya, entah itu 15 tahun, 20 tahun, atau 25 tahun, dan seterusnya, yang itu ternyata sangat dibutuhkan di kemudian hari. Sehingga ada dua hal sih yang sebenarnya ingin saya simpulkan di sini, itu adalah bahwa dengan COVID ini kita bisa cerita tentang apa yang terjadi sekarang ini, bisa kita dokumentasikan untuk kepentingan masa depan, atau yang kedua adalah setelah COVID ini kita ngapain. Barangkali policy, barangkali kebijakan-kebijakan pasca COVID itu juga menjadi sesuatu yang penting, menjadi masukan-masukan yang penting bagi para praktisi. Kami kemarin diskusi berkaitan dengan cerita ini. Pada konteks event siang hari ini, lantas sebenarnya praktisi itu posisinya apa? Saya pikir para praktisi itu sangat berperan sekali sebagai informan, sebagai narasumber, sebagai sumber informasi bagi para calon peneliti. Adik-adik yang nantinya mau bikin TA, bikin skripsi, bisa banyak eksplorasi, bisa banyak mencoba membuat pendekatan-pendekatan kualitatif atau mixed method untuk TA atau skripsinya. Barangkali dari hal-hal yang sederhana. Sebagai contoh yang sederhana, misalnya, kita nggak kebayang sebelum COVID kemarin, maaf saya menyebut merek Starbucks atau Excelso atau kafe-kafe lainnya, termasuk kafe-kafe lokal, mereka jualan produknya tidak berbasis gelas atau cangkir. Yang mereka jual itu adalah tempat dia yang cozy. Yang mereka jual adalah kopi panas, cafe latte, dan sejenisnya, yang itu dinikmati di tempat atau di kafenya. Ternyata COVID ini merubah segalanya. Dan ternyata kopi-kopi yang ditawarkan Starbucks dan sejenisnya tadi, kopi isi 500 ml, 1 liter, 1,5 liter, ternyata volume penjualannya sangat luar biasa besar. Nah, ini juga jadi hal yang menarik gitu. Bagaimana komoditi inti yang tadi basisnya cangkir dan gelas ternyata berubah menjadi take away berbasis botol. Dan itu di luar dugaan. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian barangkali di hari raya ini ada hampersnya, itu adalah minuman berbasis botol tadi. Dan ternyata hampers dari kafe-kafe itu nggak dijual terlalu mahal. Berarti kan kata kuncinya sebenarnya yang menarik begini sebenarnya. Mereka bermain di harga pokok produksi di situ. Ketika kita misalnya bicara tentang harga pokok produksi, ketika kita bicara tentang bundling harga, ini teman-teman akuntansi yang sebenarnya concern di sana. Dan riset-riset itu saya pikir menjadi riset-riset terapan, walaupun barangkali simpel, tetapi itu menjadi sesuatu yang menarik. Tadi saya bercerita tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sebenarnya kata kuncinya adalah ekonomi yang punya nilai tambah. Nilai tambah di sini ya sebenarnya secara sederhana begini. Pisang goreng yang harga 2.000, ternyata oleh sang pisang bisa jadi 20, bisa jadi 25.000. Karena apa? Karena ada toppingnya. Karena kemasannya bagus. Karena dia bisa mendeliver informasi itu, bisa mengantarkannya secara online. Orang jadi lebih bangga dengan keberadaan produk-produk berbasis ekonomi kreatif tadi. Kata kuncinya berarti di situ nilai tambah. Nah, ketika bicara nilai tambah, itu sebenarnya teman-teman akuntansi, keuangan, dan ekonomi secara umum lah yang sebenarnya bisa juga concern di sana. Ada satu hal lagi sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang menarik adalah pada kondisi pandemi kemarin itu banyak karyawan yang bekerja setengah waktu gitu ya, jadi half time,
atau yang dirumahkan dan seterusnya. Bahkan mohon maaf, sebenarnya kemarin saya tahu persis kebetulan pada saat awal pandemi ketika itu ditutup, saya beberapa hari tinggal di Bali. Kemudian saya datang ke destinasi-destinasi, masih ada kesempatan waktu itu diskusi sore hari di daerah tempat Jimbaran gitu ya. Mereka masih ada kesempatan seminggu untuk akhirnya mereka bersedia menutup rumah makannya. Kemudian mereka cerita gitu. Ini sudah ada beberapa yang shock gitu ya di Bali karena case di Bali pandemi itu tidak dirasakan pada bulan Maret tanggal 14 itu, tetapi sudah dirasakan mulai Desember. Kenapa? Karena penerbangan dari Cina ke Bali yang jumlahnya sangat besar sekali per Desember sudah tidak ada. Mereka sudah sangat tidak nyaman, mereka sudah mulai nganggur, dan kata kuncinya ternyata bicara tentang jaminan sosial. Jadi artinya asuransi pekerja sektor pariwisata yang ini bukan hanya asuransi untuk untuk pensiun, untuk sakit, tetapi asuransi pandemi yang barangkali ini juga jadi isu menarik sih di sektor keuangan. Asuransi pandemi itu menjadi sesuatu yang menarik. Ketika kita bicara pandemi itu cukup banyak, atau asuransi bencana itu juga cukup luas. Yang ini juga ranahnya teman-teman ekonomi, utamanya akuntansi dan keuangan. Pemerintah 2020-2021 juga refocusing anggaran. Next slide. Slide berikutnya. Oke. Sekarang apa sih sebenarnya potensi riset berkaitan dengan tourism 4.0? Kalau kita perhatikan aplikasi-aplikasi lokal itu layak untuk diciptakan. Misalnya di retail O2O itu bisa online to offline atau sebaliknya offline to online. Kalau kita lihat bagaimana misalnya contoh sederhana pasar-pasar lokal yang dulunya konvensional, terus habis itu dia pakai WA, dia pakai Instagram atau pakai aplikasi-aplikasi sederhana, mereka bisa mengonlinekan itu. Mereka bisa nganter ke rumah dan seterusnya. Kemudian di perhotelan ada smart room keys. Kemudian ini yang menarik di pandemi sebenarnya, crowd management sensor. Kata kuncinya begini, crowd management sensor itu. Bagaimana misalnya Jatim Park yang kapasitasnya 1000, kemudian dia hanya bisa menampung separuhnya, misalnya 500. Bagaimana dengan kamera tertentu, alat-alat tertentu yang dipasang di situ, alat itu sebagai crowd management sensor, sebagai sensornya. Jadi orang ke 501 tidak boleh masuk dulu sebelum orang ke 1 keluar dari tempat itu. Nah, apa ranahnya teman-teman akuntansi dan keuangan? Pasti itu butuh yang namanya master plan, visible study, analisis sistem informasi dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kalau sebuah perusahaan, kalau Jatim Park mau investasi crowd management sensor, itu butuh berapa? Itu nanti akan merubah biaya tiket atau enggak? Atau bagaimana sebenarnya? Ini menjadi sesuatu yang menarik. Tetapi kata kunci yang lain, Bapak Ibu sekalian, sinergi multidisiplin juga dibutuhkan. Next slide. Oke, kita lihat. Ini sudah saya katakan seperti tadi, pandemi COVID ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplorasi, kita jadikan topik-topik yang menarik. Lanjut. Lantas sebenarnya apa yang kaitannya dengan riset berkaitan dengan ekonomi kreatif? Tadi saya sudah sempat ungkap, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bicara tentang nilai tambah. Jadi sebenarnya produk-produk ekonomi kreatif itu sebenarnya adalah produk konvensional yang ternyata di dalam proses produksinya, proses distribusinya, kemudian proses bahan bakunya itu menggunakan teknologi yang jauh lebih baik. Berarti bicara tentang nilai tambah. Nah, sebenarnya
Ini bisa menjadi analisis komparasi gitu tentang nilai tambah ini. Jadi membandingkan antara produk biasa dengan nilai tambah. Apakah nilai tambah ini jadi visible atau enggak visible? Nanti sebenarnya bisa dites gitu. Jadi dua produk yang tadinya misalnya tempe yang dijual hanya dengan plastik biasa, bagaimana tempe ini dikemas lebih baik? Pakai daun, tetapi habis itu dibundling dengan kertas, kemudian ada labelingnya, diberi packaging, kemudian ada standarisasi tertentu, kemudian di packing lagi lebih bagus, kemudian ada pengantaran, berapa nilai tambahnya, apakah nilai tambah itu menjadikan laku, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pikir pasar ke depan itu membutuhkan itu. Dulu yang namanya minuman herbal, semacam jamu dan seterusnya, nggak ada deh masuk di hotel, masuk di kafe. Tetapi Bapak Ibu sekalian coba deh lihat sekarang ini freezer atau kulkas yang ada di toko oleh-oleh, bahkan toko oleh-oleh yang mewah. Kemarin saya coba lihat di Jogja, kemudian di Solo, itu kunyit asam, kemudian beras kencur, itu semuanya sudah di packing. Kemudian dia bisa bertahan jauh lebih lama. Bahkan bisa dikirimkan untuk melalui aplikasi Gojek dan seterusnya. Ini tentunya ketika sebuah perusahaan, katakanlah UMKM investasi ke sana, itu pasti akan bicara banyak hal. Salah satunya bicara tentang produksi, kemudian investasi, bicara teknologi, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang saya pikir sekali lagi ini menjadi topik yang menarik. Next slide. Nah, sekarang lantas apa yang bisa dikembangkan, Bapak Ibu sekalian? Saya pikir apa yang ada di depan tadi sebenarnya sudah mulai terbuka gitu ya, yang bisa dilakukan. Teman-teman mungkin di level D3 penentuan HPP seperti saya contohkan tadi, kemudian komparasi produk konvensional dengan produk yang bernilai tambah, itu bisa jadi sebuah analisis sederhana dengan pendekatan metode-metode HPP tertentu. Tadi juga saya sudah mengungkap misalnya tentang bagaimana penentuan harga tiket pesawat gitu ya, kereta api, bus, bagaimana misalnya Air Asia itu bisa menjual tiketnya. Saya pikir barangkali teman di jurusan akuntansi yang sekarang lagi S2 Mbak Elsa itu pernah bicara tentang bagaimana harga tiket pesawat. Saya pikir eksplorasi di contoh-contoh itu menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian tiket GoSo. Jadi bagaimana tiket yang tadinya misalnya kereta api 250, ketika 2 jam sebelum berangkat bisa dijual 90 atau 100.000. Bagaimana cara berhitungnya? Bagaimana itu lebih menguntungkan ketimbang tidak ada GoSo dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya, analisis-analisis seperti ini. Dulu, contoh sederhana, kereta api Gajayana, dulu tiket GoSo terdekatnya itu hanya ada Malang Madiun. Tapi sekarang ini ada tiket GoSo Malang Kediri, Malang Tulungagung, dan Malang Blitar dengan harga yang beda-beda. Ini menjadi sebuah terobosan baru di dalam manajemen, di dalam meningkatkan pendapatan dan seterusnya. Dan itu ranah kita, dan ini menjadi menarik. Bundling harga. Jadi bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan itu tidak hanya jual satu saja, tidak hanya tiket pesawat, tapi include di situ misalnya pesawat plus hotel. Ini yang dijual oleh Lion, oleh Batik, kemudian oleh Citylink dan seterusnya. Lantas di sektor pengabdian masyarakat, apa yang bisa dikembangkan? Saya pikir pendampingan desa wisata sangat dibutuhkan sekali. Teman-teman yang ada di desa-desa, mereka bisa bikin produk, mereka bisa menjual produk itu, tetapi di antara mereka barangkali masih belum bisa menentukan berapa ya produk saya ini dijual. Kalau saya punya paket bersepeda, berapa ya layaknya?
Nah, pendampingan oleh mungkin katakanlah Bapak Ibu dosen, oleh adik-adik yang ikut program PKM, program kewirausahaan mahasiswa maupun program kewirausahaan mahasiswa vokasi, ini menjadi sesuatu yang menarik. Desa-desa wisata, kampung-kampung wisata semakin berkembang. Dan ini saya pikir menjadi sebuah bidang kajian yang menarik. Oke, lanjut. Saya ingin hanya menampilkan sekilas saja, ternyata sebenarnya cukup banyak gitu ya, jurnal-jurnal riset ya, yang ternyata itu sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Salah satunya akuntansi biaya. Di situ mencoba menerapkan ABC cost pada 38 penerbangan. Saya pikir data-data penerbangan ini cukup banyak tersedia. Tinggal kita cari, sebenarnya cari secara sekunder, dan pendekatan sumber data sekunder ini saya pikir jeli-jelinya kita, dan barangkali cukup banyak yang free. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana berkaitan dengan prosedur dan pengklasifikasian layanan hotel. Yang ini poin pentingnya adalah kita mencoba mengklasifikasi mana yang berbiaya, mana yang tidak berbiaya, mana yang itu menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan non pokok. Next slide. Sistem informasi akuntansi. Ini juga sesuatu yang menarik gitu ya. Ini ada beberapa riset, salah satu risetnya tentang perancangan sistem informasi akuntansi dengan akad ijarah kebetulan pada hotel Syariah. Saya pikir halal tourism, pariwisata halal, itu juga menjadi salah satu tren dunia. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yang unik sebenarnya adalah 2 dan 3 tahun yang lalu, justru indeks wisata halal di dunia, itu yang nomor 1 adalah Jepang, kemudian yang nomor 2 Korea Selatan. Yang notabene mereka adalah bukan negara muslim, tetapi mereka di indeks tertinggi. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik bagi Indonesia, bahkan mungkin Malaysia dan beberapa negara, terutama Indonesia lah, Indonesia. Kenapa? Karena potensi wisatawan dari Asia Barat, jadi Asia Barat itu dari Arab, Uni Emirat Arab, kemudian Turki, kemudian beberapa negara di sana ya, Abu Dhabi, Kuwait, dan seterusnya, itu sudah semakin banyak yang pengen ke Indonesia, dan biro-biro perjalanan di sana membutuhkan yang namanya implementasi halal tourism. Halal tourism ini juga butuh banyak hal yang berkaitan dengan investasi dan seterusnya, yang saya pikir ketika bicara feasible study, investasi dan seterusnya, teman-teman keuangan bisa concern ke sana. Next slide. Saya masih punya waktu berapa menit, Ibu Anissa? 7 menit lagi, Bapak. Oke. Ini balance scorecard. Ternyata balance scorecard juga menjadi sebuah alat ukur yang menarik berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan dan pariwisata baru. Ini saya detailkan. Next slide. Yang poin pentingnya salah satunya adalah bagaimana ternyata finansial perspektif itu menjadi salah satu ukuran pencermatan di dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Next. Yang menarik lagi ini di kaitannya dengan manajemen risiko, yang saya pikir seperti teman-teman di S2 Sistem Informasi Akuntansi bisa concern ke sana berkaitan dengan misalnya dengan manajemen risiko yang memperhitungkan misalnya ketika ada destinasi heritage ya, destinasi berbasis cagar budaya. Jadi poin pentingnya begini, cagar budaya itu bisa cagar budaya nampak dan tak nampak, bisa berbasis budaya, alam dan seterusnya. Orang-orang sejarah ketika misalnya bicara Candi Borobudur, pengennya orang-orang sejarah
nggak pengen Borobudur itu dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan hanya boleh dari luar saja. Sehingga sebenarnya ketika ada dilema semacam itu, maka perlu ada semacam titik tengah untuk mensikapi itu. Bagaimana pariwisata tetap jalan, tetapi bagaimana sustainability sebuah heritage itu jalan. Pasti nanti akan bicara tentang prosedur, pasti di situ bicara tentang manajemen risiko, kemudian di situ ada kaitannya dilema antara sebuah entitas bisnis dan heritage yang harus sama-sama jalan dengan baik. Dan ini saya pikir teman-teman yang concern berkaitan belajar tentang manajemen risiko bisa masuk ke ranah itu. Next slide. Dan ternyata Bapak Ibu adik-adik sekalian sebenarnya cukup banyak gitu ya buku-buku referensi yang kaitannya sebenarnya misalnya strategic managerial accounting untuk pariwisata, untuk perhotelan, financial management untuk perhotelan dan pariwisata, financial accounting, yang ini semua adik-adik sekalian biasanya yang handle teman-teman di perencanaan pariwisata. Kita tidak akan mengambil ranah mereka, tidak. Tetapi kadang-kadang mereka basically di bidang akuntansinya sebenarnya lemah. Sehingga sebenarnya kita tetap bisa masuk ke sana, tetap basis kita adalah basis akuntansi atau keuangan. Tetapi objek atau subjek kita itu berkaitan dengan misalnya hospitality. Oke, next slide. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaannya jadi begini, bagi adik-adik sekalian gitu ya, apa ya yang bisa kita lakukan? Yang mau nyusun, tadi saya sempat lihat statusnya mahasiswa, katanya urutannya adalah PKL, judul, skripsi, nikah. Berarti nggak akan nikah kalau skripsinya nggak selesai gitu ya. Artinya ya sudah, kita harus cari tema-tema yang menarik. Saya pikir untuk menemukan tema-tema ide-ide TA atau skripsi yang bisa kita kerjakan adalah yang pertama adalah ya kita harus banyak membaca lah gitu ya, jurnal-jurnal penelitian, kemudian dari media bereputasi, penelitian terdahulu dari IG, barangkali akhirnya ketemu gitu hal-hal sederhana tetapi itu menarik. Banyak melihat program TV, event, festival dan seterusnya. Banyak mendengarkan radio, radio, termasuk juga saya pikir event-event seperti siang hari ini mungkin menjadi bagian untuk mencoba menggali bersama, mencari bersama, barangkali kita akhirnya menemukan gitu ide-ide menarik. Barangkali misalnya adik-adik sekalian yang tadi lihat teasernya Wonderful Indonesia, akhirnya tertarik di sana gitu. Kediri itu misalnya saya ambil contoh, Kediri itu punya kain tenun atau tenun ikat misalnya. Kemudian berapa sih sebenarnya komoditi tenun ikat yang ada di Kediri. Kemudian kita bicara tentang bagaimana misalnya strategi pemasaran, kita bicara tentang harga dan seterusnya. Barangkali itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Dan hal lainnya adalah ya kita perlu collaborate, kita perlu optimalkan magang, dan seterusnya. Next slide. Saya pikir ini peluang pengabdian pada masyarakat. Saya pikir sangat banyak yang bisa kita kerjakan. Next slide. Sebagai simpulan, Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian, memang apa yang kita bicarakan ini mungkin lebih banyak fokus pada bidang akademik ya. Tentunya kita tidak mengabaikan Bapak Ibu yang saat ini pada posisi praktisi. Saya sangat concern sekali kepada Bapak Ibu para praktisi yang ikut pada kolokium di siang hari ini. Alangkah menariknya gitu. Kebijakan-kebijakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mengelola hotel, yang ada di pemerintahan, ya bisa punya banyak hal gitu pada case misalnya pandemi COVID ini.
cerita-cerita berkaitan dengan bidang akuntansi, kemudian bidang kebijakan harga, dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang menarik, yang bisa didokumentasikan sebagai TA maupun skripsinya adik-adik. Sehingga peluang riset ini bisa dimanfaatkan oleh adik-adik, dan saya pikir kolaborasi antar disiplin ilmu juga menjadi menarik. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, kolaborasi antara dunia akademik dengan praktisi, saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang menarik gitu. Saya pikir kami yang ada, katakanlah kami yang ada di akademisi, kami mungkin berada di menara yang itu istilahnya di menara gading yang itu tidak pernah akan menginjak tanah ketika kami tidak berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang ada di dunia praktik. Sehingga kerjasama antara semua pihak, kolaborasi, sinergi, itu menjadi salah satu kunci. Dan bagi adik-adik sekalian yang akan atau sedang menyusun dan mencari tema-tema TA, skripsi, saya pikir ini bisa menjadi titik awal lah ya. Saya senang ketika adik-adik sekalian tertarik untuk diskusi lebih lanjut. Saya kira itu Bu Anissa apa yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti di diskusi berikutnya semakin hangat, semakin banyak hal ya yang bisa kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih banyak Bapak Aang. Sebelum kita memasuki sesi Q&A, bagaimana kalau kita menghangatkan dulu suasananya biar ini adik-adik biar semangat. Katanya Bapak Aang mau membagikan voucher e-money. Oke, siap. Oh ya, ada tadi kebetulan pagi saya diskusi dengan teman Bank Indonesia Sumatera Selatan. Kemudian saya sudah menyerahkan kepada panitia poster. Jadi Bank Indonesia untuk tahun ini membuka kesempatan memberikan bantuan penelitian untuk D4 dan S1 sebesar 10 juta per orang untuk penulisan skripsinya. Poster dan link website itu sudah saya serahkan panitia. Kebetulan teman BI dari Sumatera Selatan lagi sharing itu dan masih banyak kesempatan. Baik, saya izin share screen. Silakan Pak. BI fully support ya Pak ya untuk penelitian jenis ini? Yes. Silakan Bapak Ibu bersiap. Mungkin ada persyaratannya Ibu Anissa? Ya, untuk biar adil nanti teman-teman Bapak Ibu semua yang join silahkan di screenshot nickname-nya karena itu sebagai bukti nanti kalau misalnya jadi juara 1 bisa diklaim ke panitia biar nickname-nya sesuai dengan pemenang. Jangan lupa di screenshot dulu ketika daftar. Silahkan game pin-nya buka aplikasi Kahoot, buka Kahoot di website ya. Kemudian masukkan game pin-nya yaitu 6192479. Mungkin suaranya bisa lebih dikeraskan Pak Ang biar semangatnya berasa. Oke, play Kahoot ya Bapak Ibu, play Kahoot, kemudian kita memasukkan game pin. Jangan lupa di screenshot namanya. Semoga menang biar dapat e-money. Kuncinya adalah kecepatan dan ketepatan.
luar biasa. Ya, sudah di angka 100 partisipan nih. Wah, baik, kita berhenti di angka berapa, Pak Aang? Kita tunggu saja. Tunggu 2 menit ya. Oke. Yuk, 2 menit lagi. Bapak Ibu, kahoot.it kemudian memasukkan game PIN. Wah, luar biasa Ibu Anissa, 174. Di angka 200 kita mulai ya. Ya. Ya, kurang 10 lagi. Ya, 7, 8, 199, 200, Pak. Ya, oke. Mari kita mulai. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan panitia, silakan bergabung. Orang akuntansi kok ditanya ini. Oh, lumayan 73. Oh, tapi yang benar yang 29. 9. Saya termasuk Oke. yang benar, Pak Aang. Siapa kira-kira? Fuadani. Fuad Next. dan- Saus atau kecap? Wah, ternyata penggemar rujak semua. Dan, wow, wah ini. Saya penggemar rujak cingur. Di akuntansi nggak ada mata kuliah ini deh.
lumayan 35. Dan Alfredo. Capek deh. Dia kebetulan alumni salah satu perguruan tinggi di Malang. Dan siapa kira-kira? Wow, Alfredo. Mantap. Luar biasa, 86. Wah, Alfredo luar biasa. Alfredo jangan-jangan jurusan pariwisata. Jangan terkecoh dengan gambar. Ya. Wow. Alfredo. Siapa sebenarnya Alfredo ini? Pertanyaan serius. Jadi konon enaknya undi-undi itu kalau jumlahnya ganjil. Jumlah wijennya. 84. Pertanyaan terakhir. Oh, kita lihat ini dulu. Alfredo. Wah, sangat menentukan. Oke, teman-teman panitia, mohon dicatat semuanya nomor 1, 2, dan 3. Nanti akan saya kirim tabcast-nya secara fisik saja. Mohon dapat dikirimkan alamat pengiriman tabcast itu untuk 1, 2, dan 3. Jadi 3 orang Bu Anissa, saya kirimin tabcast. Ada surprise lagi nih. Oke. Kita lihat ya, siapa sebenarnya 1 sampai 3 ini. Sekar PM, Fernanda Putri, dan Alfredo. Luar biasa. Semoga IP-nya 3,9 Mas Alfredo. Amin. Monggo panitia di screenshot. Sudah. Sudah Pak. Terima kasih. Saya tutup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Aang. Hadiah surprise-nya ternyata bertambah karena Pak Aang menginformasikan kepada saya sebelumnya hanya ada 1 pemenang. Ternyata Pak Aang sangat berbaik hati karena menambah imaninya menjadi 3 pemenang. Baik. Alamat ya Bu Nisa ya? Iya, untuk Sekar, Fernanda, dan Alfredo, jangan lupa untuk mengirimkan alamat kepada panitia
seperti yang ada di CP, yang ada di pamflet. Jangan lupa juga untuk sudah share link absensi? Baik. Kepada rekan panitia, mohon untuk di-share link absensinya. Dan ternyata Pak Ang di kolom chat belum ada pertanyaan dari peserta. Silahkan para peserta untuk jika ada yang ingin ditanyakan. Sebelum itu saya menarik Pak Ang waktu di awal pembukaan tadi tentang video Wonderful Indonesia. Jadi dalam 3 menit itu kita jadi paham bahwa branding country itu sangat penting ya Pak. Jadi seperti tadi terlihat di video Wonderful Indonesia itu sangat menarik ya. Oh, kita jadi pengen ke sini, jadi pengen ke sini. Oh, aku belum ke situ. Nah, ternyata branding country ini tuh sangat penting. Saya juga ingat film-film Korea. Di dalam film drama Korea itu kan membuat kita jadi ingin sekali untuk berangkat ke Korea. Jadi sebenarnya bagaimana sih Pak tentang branding country itu Pak? Oke. Saya ambil contoh apa yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Jadi salah satu luar biasanya. Jadi kebetulan Kementerian Pariwisata itu sebenarnya tidak branding country saja gitu. Dia nge-branding provinsi tertentu, Jawa Timur dengan promonya dan seterusnya. Jadi ada Wonderful Indonesia, tetapi versi provinsi tertentu atas biaya Kementerian Pariwisata. Nah, yang unik sebenarnya itu adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi 4 tahun yang lalu. Dia investasi untuk branding Banyuwangi. Jadi bikin video yang mirip-mirip seperti yang saya contohkan tadi, itu senilai 700 juta. Hanya untuk sebuah video yang durasinya 3 menit. Atau katakanlah nggak lebih dari 3 menit lah. Mungkin bagi pemerintah kabupaten kota lain, itu mikir banget gitu. Ngapain sih bikin video 3 menit sebanyak itu? Betul. Saya hanya melihat begini, saya kaitkan lagi dengan konteks akuntansi dan penganggaran gitu ya. Ini sebenarnya menjadi menarik gitu ya, bagaimana penganggaran itu ternyata harus ada tata kelola yang di situ juga ada inovasi. Artinya ada inovasi, barangkali pemerintah kabupaten kota tertentu nggak berani untuk menganggarkan sebuah video dengan seharga itu. Tetapi ketika itu dijadikan sebuah riset gitu ya, jadi bagaimana Banyuwangi bisa menganggarkan sebuah video itu senilai itu. Kemudian bagaimana akuntabilitasnya. Akuntabel nggak sih? Kemudian nyalahin aturan nggak sih? Aturannya bagaimana sih? Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi artinya apa? Kota-kota atau kabupaten-kabupaten tertentu, bahkan desa tertentu, itu dia punya sekarang sudah anggarannya semakin gede. Nah, anggaran yang gede itu boleh nggak untuk promosi? Promosi mana yang itu nggak tidak nyalai aturan? Nah, ini menjadi, saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Seperti case misalnya adik-adik yang kuliah di Malang dan sekitarnya, mungkin bisa cerita tentang Desa Pujon Kidul, bisa cerita tentang Desa Wonokitri. Dia punya anggaran desa. Itu bisa nggak anggaran desa itu diarahkan ke sana untuk branding desa, untuk pemasaran, promosi, mana yang nyalai, mana yang enggak. Saya pikir masukan dari teman-teman para calon peneliti atau para peneliti itu bisa jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Yang jelas bahwa sekarang ini promosi dan pemasaran, apalagi di era digital ini, menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Border itu sudah nggak ada, batasan itu sudah nggak ada. Ibu Anissa yang hari ini, saya nggak tahu, ini belum tentu Ibu Anissa itu ada di Malang gitu ya. Saya nggak yakin gitu ya. Dan saya juga belum tentu tidak di Kediri gitu ya. Yang artinya apa sebenarnya? Bahwa ketika saya sedang ada di Bandung,
saya bisa share cerita tentang Bandung, orang Papua, orang yang ada di Singapura, orang yang ada di Kuala Lumpur pada saat itu juga dia tiba-tiba akan tahu karedok, dia tiba-tiba pengen tahu cireng itu kayak apa sih gitu ketika buka IG dan seterusnya. Sosial media, kemudian branding itu menjadi sesuatu yang penting. Satu lagi sebenarnya Ibu Anissa yang menarik itu sebenarnya begini. Barangkali kita tidak perlu lagi membutuhkan misalnya ya media-media tertentu yang berbayar mahal, tetapi kita butuh volunteer travel blogger mungkin bayarnya nggak terlalu mahal, tetapi bagaimana misalnya sebuah kabupaten, dinas pariwisata di kabupaten tertentu itu bisa mengundang travel blogger dan itu bisa dijadikan program atau kegiatannya. Bisa nggak itu jadi program yang bisa dianggarkan setiap tahunnya? Tentunya bagi kabupaten-kabupaten yang berbasis pariwisata misalnya. Dan itu butuh riset gitu. Jadi bagaimana misalnya kegiatan apa yang tepat, kemudian berapa sih sebenarnya investasi di situ, kemudian apa manfaatnya dan seterusnya. Saya pikir di teori-teori penganggaran dan seterusnya itu juga bisa menjadi sesuatu yang menarik. Betul sekali Pak, saya jadi ingat video klip Happy Asmara yang selalu berpindah-pindah di kota-kota Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Wonogiri pun juga ikut di dalam video klipnya. Saya rasa yang terbaru ini ada Polda Jawa Timur untuk mempromosikan melalui lagu daerah yang dibawakan oleh anak muda yang sangat kreatif itu yang justru berasal dari daerah juga. Jadi mungkin kita bisa menghitung ya Pak ya, sebenarnya multiplier efeknya itu seberapa sih sampai kita harus investasi sekian. Jadi jangan dipandang berapa besaran investasi di awalnya, tetapi multiplier efeknya begitu ya Pak kira-kira? Yes, ya. Yeah. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Yunia. Selamat Prof, jadi ingin wisata nih, kata Bu Yunia. Dalam masa pandemi ini, bagaimana kontribusi nyata dari masyarakat untuk menjaga pariwisata agar tetap hidup? Oke, terima kasih Bu Yunia. Ya, saya pikir saya mungkin akan mengambil contoh sederhana apa yang terjadi di salah satu kota ya, yang dekat-dekat dengan Malang lah ya, tapi bukan kota Malang. Dia berbasis pariwisata juga. Ada kejadian begini sebenarnya di pertengahan pandemi, tetapi itu akhirnya sudah teratasi. Itu sudah teratasi. Jadi kejadiannya begini, di kota itu tingkat persebaran COVID-nya itu masih relatif tinggi, sehingga akhirnya beberapa destinasi dan hotel di kota itu ditutup lagi. Tetapi teman-teman asosiasi pariwisata di kota itu akhirnya memberikan bukti. Jadi memberikan bukti bahwa ternyata klaster-klaster COVID yang terjadi di kota itu tidak terjadi di hotel, tidak terjadi di destinasi-destinasi atau taman-taman wisata yang ada di kota itu. Jadi mereka bisa membuktikan itu. Dan ternyata pemerintah kota itu mampu akhirnya menemukan juga gitu ya. Ternyata klaster-klaster itu berbasis, mohon maaf, ternyata berbasis masyarakat. Jadi masyarakat punya budaya yang memang suka ngumpul dan seterusnya. Mereka mengadakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan budaya yang mereka akhirnya klasternya munculnya di situ. Nah, peran masyarakat apa? Artinya pada kejadian yang pada kota itu akhirnya masyarakat tentunya disupport oleh aparatur desa, kemudian muspika dan seterusnya, itu mencoba mengatasi klaster-klaster yang sebenarnya klaster itu munculnya adalah di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam kurun waktu 1,5 bulan lah ya, 1,5 bulan atau 2 bulan pada waktu itu, ternyata masyarakat ini semakin sadar gitu. Saya harus pakai masker, kemudian kerumunan yang berlebihan itu memang ternyata
menimbulkan masalah, kemudian memunculkan klaster baru, dan seterusnya. Sehingga artinya apa? Kota-kota berbasis wisata atau daerah-daerah berbasis wisata itu memang membutuhkan peran dari masyarakatnya. Artinya perannya tadi itu tadi, ketika prokes, implementasi prokes itu bukan hanya urusan bagi wisatawan, bukan urusan bagi pekerja yang ada di hotel, tetapi masyarakatnya. Bagaimana masyarakat juga care, peduli, dan seterusnya. Kota ini maju misalnya karena sektor pariwisata dan seterusnya. Nah, saya pikir sinergi semua pihak menjadi sesuatu yang penting. Salah satunya adalah masyarakat lokal. Baik, terima kasih Pak Aang. Jadi untuk menjaga pariwisata tetap hidup ini saya rasa juga Pak Aang tadi di awal menjelaskan bagaimana kita menjadikan pelaku pariwisata sebagai informan. Sehingga kita sebagai sisi akademisi ini juga bisa membantu untuk trial and error bagaimana menentukan strategi mereka agar mereka tetap hidup bahkan bisa berlari kencang after COVID gini. Begitu ya Pak ya? Yes, ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Septi Rapeli Haryanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lambung Mangkurat. Halo Lambung Mangkurat, mau bertanya mengapa akuntansi sangat diperlukan di dalam industri pariwisata? Oke, terima kasih teman-teman di Banjarmasin. Ya, saya rindu Banjarmasin ya. Jalan pagi sebelum matahari terbit di Martapura gitu ya, dan menikmati indahnya Martapura lah, ibu-ibu yang dagang ikan kecil-kecil di sungai. Ini saya pikir menjadi sesuatu yang menarik. Oke, Mbak Septi, salah satu sebenarnya berangkatnya begini Mbak Septi. Ketika kita bicara industri pariwisata, tadi di slide saya kemukakan ini berarti jualan komoditi gitu ya. Komoditi ini sekali lagi bisa barang, bisa jasa. Ya. Nah, tetapi yang menarik di sektor pariwisata itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Mbak Septi, kita juga tidak serta-merta melihat itu sebagai komoditi ekonomi. Ya, artinya apa? Di dalam konteks industri pariwisata, kita pasti bicara untung rugi. Nah, salah satunya ketika kita bicara untung rugi, maka seharusnya kita memang mencermati, berhitung berapa harga itu. Ketika kita bicara harga, maka sebenarnya analisis akuntansi menjadi sesuatu yang penting. Ya. Dan itu nanti akan berkaitan dengan bidang-bidang studi lainnya gitu. Apakah harga itu layak, apakah harga itu terlalu mahal, dan seterusnya. Di sisi yang lain, Mbak Septi bisa cermati gitu. Orang ke Martapura, orang jalan-jalan, misalnya saya ambilkan contoh di Martapura itu, kemudian naik perahu itu kalau nggak salah sewa sekitar 500.000. Pertanyaan saya, para pelaku tukang-tukang perahu itu, dia sebenarnya sudah berhitung nggak dengan harga 500.000 itu? Apakah harga 500.000 itu adalah harga yang kompetitif? Jangan-jangan terlalu murah atau jangan-jangan terlalu tinggi. Kemudian saya tadi sempat cerita bagaimana sustainability gitu, keberlanjutan sungai di Martapura, kemudian masyarakatnya. Artinya apa? Mungkin nggak angka 500.000 itu 5%-nya, 10%-nya untuk keberlanjutan lingkungan yang ada di Martapura dan sungai di Martapura. Ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Dan saya pikir teman-teman akuntansi, teman-teman ekonomi, dan teman-teman lainnya itu bisa kolaborate, bisa melakukan riset-riset, salah satunya berbasis bidang akuntansi. Saya kira itu Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Aang. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Kartika Dewi. Apakah Ibu Kartika berkenan untuk menyalakan mikrofonnya? Ibu Kartika? Silakan untuk bertanya langsung, Ibu. Oh, sepertinya Ibu Kartika, saya bacakan saja ya, Bu. Selamat nggih Prof. Aang.
Refocusing menjadi salah satu kata yang lagi ngetren ya sekarang, Pak. Refocusing anggaran pun jadi alasan Menkyu untuk mengurangi gaji ke-13 kita. Hahaha, begitu kata Bu Kartika. Kalau di pariwisata ini refocusingnya mengarah kemana ya Pak? Atau apa fokus yang paling utama yang seharusnya diperhatikan oleh penggiat pariwisata, terutama dalam situasi pandemi ini? Oke, matur nuwun Bu Kartika. Semoga kita tetap semangat, sehat, dan selalu diberi keberkahan. Pertanyaan berat ini, Mbak Anissa. Saya melihat aja, Pak. Monggo, Bu Kartika. Dianggap ringan aja. Terima kasih, Bu Tika. Monggo. Terima kasih. Ya, sebenarnya yang menarik sebenarnya kalau kaitannya dengan sektor pariwisata itu adalah ada pergeseran dari aktivitas wisata yang kemarin dengan yang sekarang ini. Bahkan ada tren yang namanya virtual tourism, pariwisata virtual. Jadi kita ya seperti tadi kita nonton video dan seterusnya. Tetapi saya tidak yakin virtual tourism itu dalam 5 tahun ke depan menjadi pilihan. Karena yang namanya pariwisata itu adalah menjual pengalaman. Menjual pengalaman. Yang artinya bahwa orang memang secara fisik akan datang ke tempat tertentu, dia melihat tertentu, dia menikmati hembusan angin, deburan ombak, apa itu ikan laut yang dibakar, ngobrol bareng dengan masyarakat lokal, kemudian ikut bakar-bakar, ikut kipas-kipas, habis itu makan, menikmati kelapa muda di pantai dan seterusnya. Karena itu yang sebenarnya pengalaman itulah yang mahal. Nah, yang menjadi perubahan sekarang ini sebenarnya adalah pilihan-pilihan orang atau cara orang berwisata. Barangkali salah satu tren yang sekarang ini lagi-lagi menjadi pilihan itu yang dinamakan atau diistilahkan staycation. Jadi orang itu stay, jadi jalan aja gitu misalnya. Makanya contoh real, kemarin Wali Kota Solo membuka Solo, selama orang keluar dari pintu tol Solo pada saat Lebaran kemarin bisa nunjukin rapid test, mereka bisa masuk kota Solo, kemudian bisa bermalam di hotel-hotel di Solo. Kemudian mereka bermalam di hotel-hotel itu sebenarnya lebih banyak pada sekali lagi bentuk staycation tadi. Dia stay aja di hotel itu. Kemudian kebetulan mereka punya tempat makan yang di rooftopnya di lantai tertingginya. Kemudian mereka menikmati hidangan yang ada di situ. Tetap aja hidangannya adalah hidangan lokal gitu ya, selat Solo. Tetapi bikinan dari hotel-hotel ini. Mereka masih bisa renang, tetapi walaupun renangnya dibatasi maksimal 30 menit. Kemudian dia bisa spa dan menikmati berbagai aktivitas yang ada di hotel. Mereka hanya jalan-jalan kecil-kecilan di sekitar Pasar Gede dan seterusnya. Yang saya pikir staycation menjadi satu pilihan. Kemudian kuliner di hotel juga jadi satu pilihan. Yang berikutnya lagi adalah ternyata hotel-hotel ini juga bisa bikin produk-produk yang menarik gitu ya, paket-paket murah gitu ya. Sebagai contoh barangkali yang di Malang di Batu itu ada Hotel Purnama. Saya nggak yakin Hotel Purnama itu di setahun 2 tahun kemarin itu bikin paket halal bihalal itu di harga 60-an ribu. Tetapi tahun ini melakukan itu. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Bahkan yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, Bu Kartika, mereka mencoba mereformulasi produk-produknya menjadi produk-produk yang menarik gitu. Salah satunya adalah kalau dulu paket pernikahan itu pasti paket yang untuk 300 orang, 500 orang dan seterusnya. Sekarang hotel-hotel membuat paket misalnya wedding paket itu hanya 75 orang outdoor dengan konsep yang lebih menarik, memenuhi protokol kesehatan dan seterusnya. Artinya apa?
di sektor pariwisata komoditi-komoditinya bagaimana komoditi itu beradaptasi dengan COVID-19. Artinya orang jalan dipastikan orang sehat. Kemudian para wisatawan ini menikmati aktivitas itu dengan standar protokol kesehatan. Ini menjadi salah satu fokus bagaimana komoditi baru yang itu sebenarnya komoditi yang beradaptasi dengan kondisi. Saya pikir ini perlu pencermatan. Yang kata kuncinya sebenarnya adalah sekali lagi inovasi dan kreativitas. Ketika kita bicara inovasi dan kreativitas, barangkali sekali lagi akan bicara tentang pembiayaan, tentang biaya operasional. Ketika kita bicara biaya operasional, nanti kaitannya ujung-ujungnya misalnya kaitannya dengan efisiensi, menguntungkan tidak. Atau barangkali itu ada aktivitas yang nggak menguntungkan, tetapi yang penting bahwa perusahaan ini bisa operasional, perusahaan ini masih bisa menjaga operasional untuk membayar pegawai-pegawainya. Spirit ini saya pikir pelaku-pelaku wisata berupaya keras untuk menemukan produk-produk baru dan komoditi baru. Saya kira itu Bu Tika. Baik, Terima kasih, Mas. Matur nuwun Bu Tika. Terima kasih Bu Kartika. Terima kasih Pak Ang. Wah, ini sepertinya memanas, sedangkan kita masih punya 25 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Ada satu pertanyaan dari Tesina Nurtanio dari STP Trisakti. Nama saya Tesina dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Izin bertanya, pada saat kondisi pandemi ini membaik dan industri pariwisata pun ikut membaik nantinya, menurut Pak Aang, bagian mana dulu yang harus kita utamakan? Apakah promosi, apakah penjualan, atau pelaku industri pariwisata harus memfokuskan cadangan dananya? Mengingat cadangan dana kami sudah terbatas. Terima kasih Mbak Tesina. Luar biasa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Sukses untuk STP Trisakti, salah satu perguruan tinggi pariwisata yang sangat populer di Indonesia. Ya, Mbak Tesina, salah satunya sebenarnya begini. Satu, sekali lagi kita pastikan bahwa investasi di sektor kesehatan dijalankan oleh perusahaan-perusahaan pariwisata. Salah satunya adalah isu vaksinasi mandiri, selama itu memungkinkan idealnya dilakukan. Walaupun mungkin investasi itu mahal. Salah satunya seperti hotel-hotel, ketika hotel-hotel tertentu punya keberanian untuk segera memvaksin, ini sudah terjadi di beberapa hotel-hotel jaringan. Memang yang menjadi pertanyaan adalah gimana untuk hotel-hotel lokal yang saya pikir memang cukup memprihatinkan. Tetapi kata kunci saya adalah sebenarnya promosi yang ditawarkan itu adalah promosi memastikan, misalnya contoh pada perhotelan tadi, bahwa hotel kami benar-benar aman. Hotel kami memberikan keamanan dan protokol kesehatan yang maksimal. Pegawai-pegawai kami semuanya sudah divaksin. Kemudian sistem layanannya itu benar-benar memenuhi kaidah protokol kesehatan. Saya senang ketika melihat memastikan ada hotel tertentu dia setiap harinya itu lantai tertentunya itu tutup memang. Jadi lantai 3-nya di disinfektan, kemudian tidak digunakan untuk hunian. Nanti bergeser ke lantai berikutnya dan seterusnya. Kemudian bahkan yang menarik ada salah satu hotel bintang 4 di Kalimantan Timur gitu ya. Bintang 4 itu dia menyediakan makanan dan minuman semuanya serba instan, kemudian yang memastikan bahwa makanan kami higienis. Ini memastikan para wisatawan itu menjadi merasa yakin, kemudian prefer bahwa yang dilakukan oleh tuan rumah, bahwa yang dilakukan oleh hotel itu memenuhi kaidah kesehatan.
Jangan sampai misalnya logikanya adalah saya berwisata, berangkat sehat, tapi pulang habis itu sakit. Nah, saya pikir ini tantangan bagi apa ya, bagi perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata untuk menjawab itu. Yang berikutnya lagi yang perlu kita pikirkan sebenarnya Mbak Tesina, bagaimana dengan kondisi yang sangat terbatas ini? Ketika biaya promosi dan pemasaran itu misalnya kita udah nggak bisa lagi tuh untuk meng-up biaya promosi. Saya pikir promosi dengan memanfaatkan media-media online, media-media sosial yang berbiaya rendah tetapi efektif, itu bisa menjadi pilihan. Kemudian yang barangkali ini juga barangkali ada sebagian yang belum terfikirkan. Saya pengen sih sebenarnya teman-teman misalnya perhotelan, teman-teman di biro perjalanan, itu join bareng-bareng dengan asosiasinya. Saya pikir gotong royong di asosiasi itu, di paguyuban itu, di komunitas-komunitas wisata, itu mampu mengefisiensikan biaya. Dan itu menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi obat yang menarik lah. Ketika kita ketemu, akhirnya apa? Sesama pengusaha hotel yang sama-sama hotel Melatinya, ketemu bareng, ngobrol bareng, kita akhirnya yang sedih menjadi lebih happy lah. Oh ternyata saya nggak sendirian gitu mengalami situasi sulit ini. Kemudian punya ide bareng-bareng, ayo lakukan ini. Ayo berbagi kue wisata yang sudah mulai dibuka lagi. Contoh yang menarik, saya melihat betul apa yang terjadi di Jogja gitu ya. Di Jogja pada bulan September kemarin difasilitasi oleh Bank Indonesia, mereka ngumpul bareng secara virtual gitu ya. Pengusaha hotel memastikan semuanya clear, kemudian Air Asia bersedia untuk masuk dari waktu itu kalau nggak salah penerbangan Malaysia Jogja. Kemudian yang menarik adalah akhirnya teman kedaulatan rakyat, kemudian TVRI Yogyakarta itu bersedia dalam beberapa minggu untuk menayangkan testimoni para wisatawan dari Malaysia yang ingin mempromosikan, dan itu free. Jadi kedaulatan rakyat, kemudian TVRI, beberapa media-media yang ada di Jogja bersedia memberikan itu tanpa berbiaya, memastikan bahwa pergi ke Jogja dengan protokol kesehatan yang ketat, semuanya berjalan dengan aman. Saya melihat kata kuncinya adalah gotong royong. Itu Mbak Nisa. Ya, terima kasih Pak. Karena kalau sekarang itu dijamin keamanannya itu kita lebih tenang mungkin ya Pak ya. Bapak, kita masih punya 10 menit, tapi ada 2 pertanyaan ini yang mohon maaf kami tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaannya, tapi saya memilih 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Bapak, ini kayaknya pertanyaan banyak orang nih. Bagaimana tanggapan Bapak tentang larangan mudik Lebaran 2021 demi mencegah penyebaran COVID, sedangkan itu bertolak belakang dengan pembukaan objek wisata yang berpotensi memicu kerumunan dan mengakibatkan lonjakan kasus COVID. Monggo Pak. Oke. Saya lebih melihat begini, memang ya ini dilema gitu ya. Artinya seperti mata uang lah, kita tidak bisa melihat dua sisinya secara bersamaan. Ketika kita mengedepankan sektor kesehatan, pasti nanti akan berdampak ke sektor lainnya, salah satunya sektor ekonomi. Saya hanya berpikir begini sebenarnya ya. Mohon maaf, ketika mudik itu dibuka gitu ya di tahun ini, saya sih sebenarnya secara pribadi juga mikir juga ya, masa 2 kali nggak mudik gitu ya. Sebenarnya saya udah bosen gitu dengan aturan itu. Tetapi saya melihat begini, risikonya memang luar biasa tinggi gitu ya pada case mudik gitu ya. Bagaimana orang berduyun-duyun di stasiun, kemudian orang berdesak-desakan di kapal feri, kemudian mereka masuk berdesak-desakan di bandara dan seterusnya. Pasti memang risiko case
COVID-nya jadi tinggi banget. Ya, jadi tinggi banget. Yang saya pikir begini, 10 hari kemarin di masa larangan mudik Lebaran itu kita anggap itu sebagai pil pahit yang harus kita telan. Tetapi saya berharap begini, kita tidak seperti India, kita tidak seperti Malaysia. Kita tidak menghadapi gelombang kedua dan seterusnya. Satu. Yang kedua, saya berharap memang vaksinasi COVID ini yang sekarang barangkali mungkin di angka 20 atau 25 juta, itu bisa bergeser ke arah di atas 50 juta. Harapannya apa? Ketika itu sudah mencapai itu, maka heredity imun kita gitu ya, itu akan terjaga. Ketika itu saya pikir nanti akan kita mulai menikmati kue itu lagi. Kita bisa lebih luasa beraktivitas ekonomi. Tapi ini dilema, sekali lagi ini dilema. Saya melihat bagaimana sopir-sopir bis, sopir-sopir angkot pada saat Lebaran kemarin dia cerita gitu. Ini adalah situasi yang menyedihkan. Tapi mereka mereka nggak emosi gitu. Saya pikir ini adalah kedewasaan bersama menghadapi situasi yang sulit ini. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Arya Aji, how to find out product value added, apakah melalui ATM atau melalui deep R&D? Karena kalau membebankan biaya R&D terhadap UMKM sepertinya sulit karena mereka terbatas modal dan produksi seringkali menjadi hambatan. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, di pariwisata ada yang namanya pentahelix gitu ya. Pemangku kepentingan, ada pemerintah dan seterusnya. Saya melihat begini, ini juga menjadi sebuah riset-riset, tema-tema riset yang menarik. Jadi bagaimana sekarang bahwa kita melihat UMKM itu nggak bisa investasi yang terlalu mahal. Lantas siapa yang bisa investasi? Satu, asosiasi. Yang kedua adalah pemerintah daerah. Saya pikir inovasi pemerintah daerah untuk menciptakan atau mendeliver informasi, teknologi, hal-hal tertentu yang dibutuhkan oleh UMKM harus dilakukan. Jadi jangan semuanya ditanggung oleh UMKM. Bukan berarti kita memanjakan UMKM, tidak. Karena memang UMKM nggak punya duit, nggak punya atau nggak bisa investasi sebesar itu. Saya pikir ini menjadi menarik. Kerjasama pentahelix tadi itu harus dijalankan. Sekali lagi, bareng-bareng, kolaborasi dan sinergi. Saya kira itu, Bu Nisa. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Akhir acara, Pak Aang, closing statement dari Pak Aang. Oke. Terima kasih Bu Nisa, terima kasih jurusan akuntansi atas kesempatan kolokium di bulan ini. Semoga yang sederhana ini bisa menjadi bahan belajar bersama. Saya senang sekali respon dari Bapak Ibu semua sangat menarik. Saya pikir ini bukan yang terakhir, tetapi ini menjadi awal untuk kita lebih lebih intens lagi untuk diskusi, ngobrol dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Kata kuncinya sebenarnya potensi pariwisata di Indonesia, terutama untuk 5 Bali baru Indonesia. Jadi 5 Bali baru Indonesia itu ada di Sumatera, kemudian ada di Mandalika, kemudian ada di Raja Ampat, kemudian ada di Sulawesi, sama satunya di Kepulauan Seribu. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik. Jawa Timur punya Bromo, ini sangat menarik untuk dikembangkan.
kolaborasi antar institusi, kolaborasi riset, pengabdian pada masyarakat, salah satunya di bidang keuangan, akuntansi, manajemen, itu menjadi sesuatu yang sangat besar peluangnya, dan riset-riset itu tentunya akan jauh lebih menarik lagi. Salah satunya adalah riset-riset berbasis terapan. Yang saya pikir ini juga menjadi peluang bagi teman-teman yang berada di sektor vokasi. Selamat melakukan riset, pengabdian masyarakat, dan aktivitas lainnya untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih closing statement-nya Pak Ang, luar biasa. Kita selalu tetap berdoa untuk bisa berbuat banyak kepada agar Indonesia menjadi lebih baik. Akhir kata, akhir acara ini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang serta seluruh panitia dan peserta kolokium ini hingga sesi Q&A ini berakhir. Jangan lupa untuk link absensi yang kami bagikan di room chat dan kami akan menutup link tersebut dalam 1 jam ke depan. E-sertifikat akan dibagikan kepada email peserta maksimal 2 hari kerja setelah acara ini berakhir. Akhir kata Pak Ang, saya meminjam jargon dari Menteri Parekraf Bang Sandi, yaitu bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, we can do it. Jangan lupa follow IG Akuntansi untuk update informasi dari kita dan nantikan kolokium series jurusan akuntansi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ang.